Permisi Bu. Iya. Silakan duduk, Neng. Iya Bu. Baik Ibu, perkenalkan ya, saya perawat Anissa. Eh, apa benar ini dengan Ibu Nurul? Iya, benar. Baik, sesuai janji saya sebelumnya ya, di sini saya akan memberi edukasi mengenai bahayanya anemia pada ibu hamil ya Bu ya. Iya. Kalau boleh tahu usia hamil Ibu berapa? 4 bulan. 4 bulan ya Bu ya. Baik, ini ada selembaran untuk dibaca-baca. Iya. Nah, di sini tujuan dari edukasi ini untuk mengetahui seberapa bahayanya anemia pada ibu hamil ya Bu. Untuk waktunya kisaran 15 sampai 30 menit ya Bu. Iya. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Baik, sebelumnya saya mau tanya nih, apa yang Ibu tahu tentang anemia? Kurang tahu. Oh, kurang tahu ya. Kalau secara umumnya anemia itu biasa disebut orang awam kurang darah ya Bu ya. Ibu, kita akan membahas mengenai anemia pada ibu hamil ya Bu ya. Nanti saya akan jelaskan sambil Ibu membaca. Apabila Ibu atau kurang mengerti bisa ditanyakan ya Bu ya. Iya. Baik, di sini anemia pada ibu hamil itu apa sih? Anemia pada ibu hamil adalah kondisi ketika ibu yang tengah mengandung atau mengalami kekurangan darah. Nah, selama menjalani masa kehamilan, seorang wanita membutuhkan sel darah dalam jumlah yang lebih banyak daripada biasanya. Nah, ini karena tidak hanya ibu yang perlu asupan nutrisi dan oksigen, melainkan juga janin. Nah, apabila mengalami anemia, tentunya baik ibu maupun janin tidak akan tercukupi kebutuhan nutrisi dan oksigennya. Karena jumlah sel darah yang bertugas mengantarkan kedua elemen tersebut tidak memadai pada perkembangannya. Hal ini bisa memicu kesehatan pada ibu dan janin seperti kelahiran prematur, bayi lahir dengan berat badan yang tidak ideal, kurang atau lebih, bahkan kematian. Nah, selanjutnya hemoglobin pada ibu hamil itu minimal berapa sih? Nah, minimal pada hemoglobin pada ibu hamil itu 10 gram ya Bu ya. Itu paling rendah. Jika hemoglobin ibu hamil di bawah 10 gram, itu bisa dikatakan anemia fisiologis. Nah, di sini anemia juga dibagi beberapa jenis ya Bu ya. Ada anemia defisiensi zat besi, anemia defisiensi asam folat, anemia sickle cell, dan talasemia. Nah, tadi kan ada anemia defisiensi zat besi. Apa sih itu anemia defisiensi zat besi? Nah, anemia defisiensi besi adalah satu jenis anemia yang disebabkan karena kekurangan zat besi ya, sehingga terjadi penurunan jumlah sel darah merah yang sehat. Nah, zat besi ini diperlukan tubuh untuk menghasilkan komponen sel darah merah yang dikenal sebagai hemoglobin. Nah, selanjutnya tadi ada anemia defisiensi asam folat ya Bu ya, atau biasa disebut megaloblastik. Nah, anemia ini terjadi ketika tubuh ibu tidak memiliki cukup vitamin B12 dan asam folat, sehingga mengakibatkan eritroblast, cikal bakal sel darah merah atau pecah atau mati, apoptosis ya. Selanjutnya ada sickle cell ya Bu ya, anemia sickle cell atau anemia sel sabit. Nah, anemia ini adalah kelainan genetik yang menyebabkan bentuk sel darah merah menjadi tidak normal. Nah, tidak normalnya bentuk sel darah tersebut mengakibatkan pasokan darah sehat dan oksigen ke seluruh tubuh menjadi berkurang ya Bu ya. Nah, selanjutnya ada talasemia ya Bu ya. Nah, talasemia adalah kelainan darah yang diturunkan dari orang tua. Nah, kelainan ini membuat penderitanya mengalami anemia atau kurang darah. Kurang darah yang dialami penderita talasemia akan menimbulkan keluhan cepat lelah, mudah mengantuk, hingga sesak napas. Nah, akibatnya aktivitas penderita talasemia akan terganggu. Nah, talasemia juga perlu diwaspadai ya Bu ya, terutama talasemia yang berat, karena dapat menyebabkan komplikasi seperti berupa gagal jantung, pertumbuhan terhambat, gangguan hati, hingga kematian ya Bu ya. Nah, selanjutnya ada etiologi anemia atau yang disebut penyebab dari anemia ya Bu ya. Di sini ada kurang asupan zat besi. Nah, kekurangan asupan zat besi ini ketika hamil merupakan salah satu penyebab anemia pada ibu hamil. Jika seorang wanita kekurangan asupan zat besi, kemungkinan masa kehamilan akan berjalan tidak normal ya Bu ya. Untuk itu, makanan yang mengandung zat besi harus banyak dikonsumsi untuk terhindar dari penyakit anemia ini ya Bu ya.
Nah, contoh makanannya apa aja sih? Nah, makanannya ada seperti bayam, daging, kacang merah, tomat, tiram, dan banyak lainnya ya Bu ya. Iya. Selanjutnya, penyebabnya ada dari faktor genetik. Nah, dari faktor genetik ini beberapa variasi genetik rupanya dapat menyebabkan produksi sel darah merah pada tubuh tidak berjalan normal. Alhasil sel darah merah tidak mampu bertahan lama di pembuluh darah sehingga mengganggu jalannya oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh. Oleh karena itu, kelainan genetik menjadi penyebab anemia pada ibu hamil yang tidak terelakkan. Nah, selanjutnya ada penyakit ginjal ya Bu ya, penyebabnya. Nah, pada penyakit ginjal ini apabila seseorang menderita gangguan pada ginjal, besar kemungkinan mereka terserang anemia. Ditambah jika mereka adalah ibu hamil. Nah, hal ini disebabkan karena penyakit ginjal memicu terjadinya gangguan pada produksi hormon atau EPO dan penyerapan zat besi yang salah. Nah, penyakit ginjal masuk ke dalam salah satu penyebab anemia pada ibu hamil yang perlu diwaspadai ya Bu ya. Nah, selanjutnya ada inflamasi kronis. Nah, inflamasi kronis ini mengakibatkan sistem imun tubuh menghasilkan protein sitokin untuk mekanisme kesehatan. Meski demikian, protein sitokin rupanya memiliki pengaruh terhadap respon tubuh. Respon tubuh, khususnya terhadap EPO, sehingga menghambat penyerapan zat besi. Nah, contohnya inflamasi kronis sebagai penyebab anemia pada ibu hamil adalah HIV, tuberkulosis, sifilis, infeksi jantung, dan infeksi tulang. Selanjutnya ada penyebab anemia yaitu dari kanker ya Bu ya. Nah, julukan kanker sebagai penyakit terganas rupanya bukan tanpa sebab. Pasalnya, penyakit ini dapat menyebar ke seluruh tubuh sehingga mempengaruhi fungsi organ tubuh lainnya yang awalnya sehat-sehat saja. Contoh kanker yang menjadi penyebab anemia pada ibu hamil adalah kanker payudara dan kanker limfa. Nah, yang terakhir ada kadar hemoglobin rendah. Keadaan hemoglobin yang normal dan sehat memiliki peranan penting untuk mengangkut oksigen dan nutrisi di dalam tubuh ibu hamil dan juga janin yang dikandung. Namun kadar hemoglobin rendah menjadi penyebab anemia pada ibu hamil karena penderitanya akan mengalami kekurangan darah. Nah, selanjutnya ada tanda gejala dari anemia ya Bu ya, yaitu ada cepat lelah dan merasa lemah, kulit tampak pucat, denyut jantung tidak teratur, sesak napas, bahkan nyeri dada dan sakit kepala ya Bu ya. Nah, di sini ada macam-macam anemia ya Bu ya. Yang tadi sudah disebutkan ya, ada anemia defisiensi besi, anemia defisiensi asam folat atau megaloblastik. Kemudian ada anemia perniciosa. Nah, selanjutnya ada makanan yang harus dikonsumsi untuk mencegah anemia ya Bu ya. Contohnya makanan yang kaya zat besi. Contohnya apa sih? Daging, ayam, ikan, biji-bijian, zat besi dalam produk. Nah, zat besi ini dalam produk daging lebih mudah diserap ya Bu ya daripada zat besi dalam sayuran. Nah, yang kedua ada makanan tinggi asam folat. Contohnya kacang kering, sayuran berdaun hijau, kemudian bibit gandum. Ketiga, makanan kaya vitamin C ya Bu, seperti buah-buahan seperti jeruk, stroberi, kiwi. Nah, selanjutnya ada komplikasi anemia pada kehamilan. Nah, komplikasi ini dibagi dua ya Bu ya. Bisa terjadi pengaruh anemia terhadap kehamilan persalinan atau pada saat nifas. Dan yang kedua ada pengaruh anemia terhadap hasil konsepsi. Nah, pada pengaruh anemia terhadap kehamilan persalinan dan nifas ada beberapa ya Bu ya. Yang pertama ada keguguran, yang kedua ada partus prematurus. Apa sih partus prematurus? Nah, partus prematurus adalah suatu persalinan yang ditandai dengan kontraksi uterus dan adanya pendarahan dan dilatasi serviks serta turunnya kepala bayi pada wanita hamil yang lama kehamilannya kurang dari 37 minggu ya Bu ya. Nah, selanjutnya ada inersia uteri dan partus lama atau ibu lemah. Nah, kemudian ada atenia uteri, yaitu kondisi serius dapat terjadi setelah melahirkan. Ini terjadi karena ketika rahim gagal berkontraksi setelah melahirkan bayi, dan itu dapat menyebabkan
kondisi yang berpotensi mengancam nyawa yang dikenal sebagai pendarahan atau postpartum. Selanjutnya ada atonia uteri. Apa sih atonia uteri? Atonia uteri adalah kondisi serius yang dapat terjadi setelah melahirkan. Nah, terjadi ketika rahim gagal berkontraksi setelah melahirkan bayi, dan itu dapat menyebabkan kondisi yang berpotensi mengancam nyawa yang dikenal sebagai pendarahan atau postpartum. Nah, atonia uteri dapat menyebabkan hingga 90% kasus pendarahan postpartum. Itu menurut Blood Transfusion in Clinical Practice ya Bu ya. Selanjutnya ada shock, kemudian ada afibrinogenia dan hipofibrinogenia. Nah, afibrinogenia apa sih? Yaitu penyakit bawaan lahir yang menyebabkan gangguan pembukuan darah. Kemudian hipofibrinogenia yaitu jumlah fibrinogen yang sedikit dalam darah sehingga tidak mencukupi untuk proses pembukuan. Nah, selanjutnya ada infeksi intrapartum dan nifas. Yang terakhir, bila terjadi anemia grafis, terjadi pai jantung. Nah, yang kedua tadi ada pengaruh anemia terhadap hasil konsepsi, yaitu ada abortus, IUFB, atau merupakan istilah yang umumnya digunakan untuk menggambarkan kematian janin dalam rahim setelah usia kehamilan 20 minggu atau lebih. Selanjutnya ada stillbirth atau kematian janin waktu lahir. Nah, selanjutnya ada kematian perinatal tinggi, ada prematuritas, terus kemudian bisa juga dapat terjadi cacat bawaan dan cadangan besi kurang itu ya. Nah, itu sebagai penutup dari edukasi mengenai bahaya anemia terhadap kehamilan ya Bu ya. Ada yang Ibu ingin ditanyakan? Tidak, sudah cukup, sudah jelas. Sudah cukup ya Bu ya. Kan tadi Ibu sudah mendengarkan ya anemia mengenai kehamilan. Nah, saya mau menanyakan apa yang Ibu pahami mengenai anemia kehamilan tadi. Anemia pada ibu hamil itu adalah kekurangan darah pada ibu hamil yang dapat menyebabkan berbagai banyak risiko. Oh, baik ya Bu ya. Sudah paham ya Bu ya sejauh ini. Baik, untuk edukasi ini cukup sampai sini dulu ya Bu ya. Iya. Nanti kita kapan kita akan kembali lagi untuk memberi edukasi berbagai penyakit lagi ya Bu ya. Baik, sebelumnya saya berterima kasih ya Bu kepada Ibu sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti edukasi mengenai bahayanya anemia pada ibu hamil ya Bu ya. Baik, saya Anissa. Baik Ibu, kalau gitu saya pamit terlebih dulu ya Bu ya. Untuk itu terima kasih. Ya, terima kasih juga Sus.